warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai sastra. Di sini Ibu akan menerangkan tentang unsur pembangun sastra. Unsur pembangun sastra itu ada dua. Komentar. Ada dua, yaitu ada disebut dengan unsur intrinsik. Ada yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Kalau kita lihat, in itu berarti dalam, x itu berarti luar. Berarti kalau unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam. Misalkan ada sebuah buku cerpen atau buku novel, apa saja yang terkandung di dalam cerita tersebut itu namanya unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar buku tersebut. Di sini kita lebih akan fokus kepada unsur intrinsiknya saja. Ibu akan terangkan unsur intrinsiknya. Sementara untuk unsur ekstrinsik kita akan ulas sekilas saja. Kalau unsur ekstrinsik itu ada identitas buku misalnya. Identitas buku itu termasuk unsur intrinsik, ekstrinsik. Sedangkan edukasi pengarang, religi pengarang, ekonomi pengarang, sosial pengarang itu masuk kepada ekstrinsik. Sekarang kita akan menelaah lebih dalam lagi tentang unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik sebuah karya sastra, pertama disebut adalah tema. Apa itu tema? Tema itu adalah inti cerita atau pokok permasalahan yang ada di dalam cerita. Nanti kita akan mencoba melihat karya sastra, kita akan menelaah unsur intrinsiknya, yaitu film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah buku karya sastra yang dikarang oleh Buya Hamka dan diangkat menjadi sebuah film. Nanti di situ kita akan melihat unsur intrinsiknya. Apa saja yang akan kita analisis dari unsur intrinsik sebuah film berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Pertama tema, yaitu inti cerita tersebut tentang apa. Kemudian ada tokoh. Tokoh ini juga terbagi tiga. Ada tokoh yang disebut protagonis, ada yang disebut dengan tokoh antagonis, dan ada yang disebut dengan tritagonis. Apa itu tokoh protagonis? Protagonis adalah tokoh yang selalu membawakan lakonnya dengan baik. Sedangkan tokoh antagonis yang selalu bertindak jahat. Sedangkan tritagonis itu adalah penengah yang dia ada di tengah-tengah. Kita lanjut kepada watak. Ya, Ibu akan tuliskan semua. Ada watak, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, dan terakhir amanat. Watak tokoh itu bisa dicirikan dengan cara. Pertama, dialog antar tokoh bisa diceritakan oleh orang lain, bisa dari penampilan fisik, dan bisa juga diceritakan oleh pengarang. Sedangkan latar terbagi tiga, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Untuk alur, kita tidak lagi
melihat kepada jenis alur, tetapi kita melihat kepada tahapan alur. Tahapan alur itu terdiri dari yang pertama disebut orientasi, awal mulanya cerita, kemudian ada komplikasi, mulai timbulnya masalah, resolusi, yaitu jalan keluar dari masalah, dan akhir cerita berakhir dengan happy atau ending. Sedangkan sudut pandang adalah bagaimana posisi pengarang menempatkan dirinya dalam cerita, bisa sebagai orang pertama, bisa sebagai orang ketiga. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa dengan keindahan bahasa. Di sini bisa dengan gaya bahasa yang lugas yang sebenarnya, atau dengan memakai berbagai macam gaya bahasa seperti litotes, hiperbola, personifikasi, dan lain sebagainya. Amanat adalah bagaimana pengarang pesan apa yang dikandung dalam cerita tersebut, itu disebut dengan amanat. Jadi unsur pembangun karya sastra itu kita lebih menganalisis kepada unsur intrinsiknya. Ibu ulangi sekali lagi, ada tema, ada tokoh, ada watak, ada latar, ada alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Untuk latihan, nanti kita akan menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan kita akan menganalisis unsur intrinsiknya mulai dari tema sampai kepada amanat. Demikian mungkin penjelasan yang dapat Ibu berikan. Kalau nanti ada yang kurang paham, boleh bertanya, dan Ibu akan memberikan penjelasan dengan apa yang belum kalian paham. Demikian saja. Untuk selanjutnya kita nanti akan menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ibu akhiri. Mudah-mudahan kalian paham. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.